Saya rasa politik uang ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, bukan faktor tunggal. Saya menengarai ada setidak-tidaknya 4 faktor. Yang pertama itu faktor sistem pemilu itu sendiri. Sistem pemilu yang dipraktekkan di negara kita sejak tahun 2009 dan kemudian diulang lagi tahun 2014 ini memang sistem yang membuka peluang bagi terjadinya politik uang. Karena apa? Persaingan itu terletak pada dan di antara para caleg, baik caleg yang berbeda partai politik maupun di antara caleg-caleg sesama partai politik. Sistem pemilu ini kan sangat personal, sangat pribadi. Meskipun Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pemilu itu menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, tetapi itu hanya de jure saja. De facto peserta pemilu itu caleg. Karena sistem suara terbanyak, proporsional terbuka dengan suara terbanyak, maka terjadi persaingan untuk memperbanyak suara bagi diri para caleg masing-masing, mengungguli caleg-caleg yang sama dari partai politik yang sama. Nah, akibatnya maka orang berusaha sekuat tenaga, cenderung menghalalkan segala cara untuk tidak kalah dari caleg sesama partai. Dan karena itu memunculkan modus-modus operandi yang sangat beragam, sampai yang paling praktis adalah dengan politik uang. Nah, jadi sistem pemilu ini membuka peluang untuk itu. Yang kedua, terkait dengan kegagalan pendidikan politik dari partai-partai politik. Jadi partai-partai politik ini gagal melakukan pendidikan politik bukan hanya bagi anggota-anggotanya dan masyarakatnya, bahkan juga gagal melakukan pendidikan politik bagi struktur partai itu sendiri. Sementara juga pendidikan politik pada rakyat juga kurang. Kesadaran bahwa memilih itu harus berorientasi pada kejujuran, pada integritas, pada kredibilitas seorang caleg, itu dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu material. Akhirnya politik uang yang kemudian mendominasi. Yang ketiga itu terkait dengan pendidikan dan taraf kehidupan ekonomi rakyat. Ya, pendidikan kita kan sangat rendah. Rata-rata pendidikan rakyat Indonesia itu baru kelas 8. Kelas 2 SMP. Coba bisa dibayangkan bagaimana kelas 2 SMP harus mendapatkan penjelasan tentang visi dan misi dari seorang caleg. Sementara calegnya sendiri karena kegagalan pendidikan politik tadi juga menjadi politisi-politisi instan yang takut berhadapan dengan rakyat. Lebih baik berhubungan dengan rakyat melalui tim suksesnya. Dan karena tim suksesnya juga banyak yang bukan politisi, tetapi tim sukses instan, maka digunakanlah cara-cara yang berdimensi jangka pendek, yaitu jual beli suara. Kamu bisa store berapa nama, setiap nama dihargai dengan uang. Akhirnya terjadilah seperti itu. Ditambah lagi dengan kemiskinan. Ya, pendidikannya kelas 2 SMP, ditambah lagi dengan kemiskinan, taraf hidup yang sangat rendah. Uang jangankan 50.000 atau 100.000, uang 20.000 saja sudah sangat berarti. Karena di desa-desa bekerja satu harian bisa cuma mendapatkan 15 sampai 17.500. Maka banyak yang tidak mau datang ke TPS kecuali diganti pendapatannya hari itu. Maka banyak caleg-caleg yang karena pendidikan politiknya nggak bagus itu tadi memanfaatkan peluang tersebut dengan memberikan uang saku kepada para pemilih agar mereka mau meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke TPS untuk memilih dirinya. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat saya rasa ada kaitannya dengan kultur, budaya. Di desa-desa yang
punya sejarah sangat panjang sejak dulu pemilihan kepala desa secara langsung, itu sudah bukan rahasia lagi, sudah menjadi tradisi. Bahwa seseorang kalau mau maju dalam pemilihan kepala desa, itu mungkin 2-3 bulan sebelum hari pemilihan itu, di rumahnya itu selalu digelar pertemuan yang sifatnya informal dengan penduduk. Acaranya itu duduk-duduk, ngobrol, makan, cemilan, kadang-kadang ada hiburannya. Setiap malam mereka menyalakan puluhan atau belasan lampu Petromax seperti dulu kalau belum ada listrik itu. Nah, nanti pada hari menjelang hari H, mereka membagi pemberian amplop kepada para pemilih.